Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ada Rofinandia Marfira. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang pentingnya penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam mendukung produktivitas perusahaan. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau yang biasa dikenal juga dengan manajemen information system merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan yang operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pemrosesan data yang kemudian disimpan ke dalam database terpusat, di mana informasi tersebut dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Ada beberapa fungsi dari suatu sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi departemen yang dikoordinasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Karena pengolahan data yang ada di suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah sarana peningkatan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Ada 4 tujuan dari suatu sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun untuk beberapa pihak manajemen. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem informasi kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Jenis laporan yang dihasilkan sistem informasi ada 3. Yang pertama, dijadwalkan. Dibuat secara berkala, laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Contohnya, sebuah maskapai penerbangan dapat melihat presentasi bagasi yang hilang berdasarkan bulan. Lokasi, contohnya distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda atau parameter lainnya. Yang kedua, ad hoc. Ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Yang ketiga, real time. Jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepala customer service dapat melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek beberapa panggilan di tempat lain.
Penerapan dari suatu sistem informasi manajemen ada SCM atau Supply Chain Management. Dengan Supply Chain Management, data yang tersedia akan lebih terintegrasi. Yang kedua ada OAS atau Office Automation System. Melalui OAS, kita dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Yang ketiga ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Melalui sistem ERP dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap semua unit atau departemen yang ada dalam sebuah perusahaan. KWS atau Knowledge Work System. Knowledge Work System dapat mengintegrasikan pengetahuan baru yang masuk ke dalam sistem. Yang kelima ada EES atau Executive Support System. Executive Support System dapat memudahkan manajer berinteraksi dengan semua anggota yang ada dalam perusahaan melalui bahan komunikasi yang berupa grafik dan informasi pendukung lainnya. Yang keenam ada Expert System atau ES dan AI atau Artificial Intelligence. ES dan AI merupakan jenis kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan tersebut, sistem dapat menganalisis secara otomatis masalah-masalah yang mungkin dialami oleh suatu perusahaan. IMS atau Informatic Management System. Sistem ini membantu memudahkan tugas penggunanya mulai dari pencarian informasi umum sampai pada tahap analisis pembuatan keputusan. Ada DSS atau Decision Support System. DSS ini menyajikan pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil oleh manajer perusahaan berdasarkan pertimbangan data yang ada dalam perusahaan atau organisasi. 9 ada TPS atau Transaction Processing System. TPS ini dapat mengintegrasikan secara efektif semua transaksi bisnis yang rutin dilakukan oleh perusahaan, contohnya untuk pendataan inventaris kantor serta honor karyawan. Yang terakhir ada GDSS atau Group Decision Support System dan CSCWS atau Computer Support Collaborative Work System. Hampir sama dengan DSS, namun dengan GDSS dan CSCWS ini solusi yang ditawarkan berbasis pada kelompok. Kesimpulan dan penutup menurut saya, penerapan untuk sistem informasi suatu manajemen pada dasarnya melibatkan dua komponen dasar, yaitu sistem dan user. Melalui kolaborasi dua komponen tersebut, manajer akan sangat terbantu dalam mengetahui sejauh apa pengelolaan dan perkembangan suatu perusahaan. Diperlukan sistem informasi suatu manajemen yang tepat untuk membawa sebuah perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik. Ketepatan analisis dan pengambilan data keputusan berbasis data yang akurat akan mendorong kualitas dan produktivitas suatu perusahaan. Otomatisasi data dan informasi yang telah terintegrasi secara internal tentunya juga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pengawasan dan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat mencapai target yang telah diharapkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.